program kemitraan masyarakat, yaitu dari pengusulan ke Kemenristek. Ada yang tahu kepanjangan ya? Kemenristek itu adalah Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Nah, jadi kami mengusulkan untuk judul namanya Implementasi Kebijakan HAM Reduction untuk meningkatkan moral knowing siswa tentang narkotika. Nah, terpilihnya jadi udah terpilih ya, bisa yang lalu ya. Terpilih ya? Ristek sini ya Bu ya. Nah, jadi saya perkenalkan, nama saya Ika Pastanti. Saya dosen di STI Pelabuhan Batu untuk program studi pendidikan biologi. Kemudian Bapak di sebelah kiri saya ada Bapak Indra Kemala Sakimute. Beliau adalah dosen di STI Pelabuhan Batu, program studi ilmu hukum. Kemudian yang sebelah kiri lagi yang ganteng dia Bapak Muhammad Yusuf Srega. Beliau adalah juga dosen di STI Pelabuhan Batu, prodi ilmu hukum. Bapak yang sebelah sana alumni Bapak Yusuf. Yang lagi merekam kita ini namanya Bang Hengki, Bang Hengki Syahyunan. Beliau adalah mahasiswa STI Pelabuhan Batu. Insya Allah berhasil sudah ya. Yang kedua, menurut Ananda, mengapa orang-orang mengkonsumsi narkotika? Menurut Anda, mengapa orang-orang mengkonsumsi? Demi Allah, saya tidak pernah menggunakan yang namanya ganja ataupun sabu. Saya mentes kalian dengan cara saya katakan seperti itu. Pertama, agar kalian yang kedua, secara psikologis memang ini. Jadi kalau kami tadi melakukan tes dengan tertulis, mungkin apa yang kalian jawab itu mungkin hanya bersifat ada yang mengarang bebas, kan gitu kan? Tapi inilah bagian. Jadi satu harapan kami, artinya di samping ini adalah merupakan bentuk pengabdian, sosialisasi yang mana agar di kalangan pelajar, khususnya adik-adik di sini, tidak menggunakan narkoba, tidak menggunakan kembali narkotika, kan gitu. Jadi kalau tak mau 1 hari, tak mau 15 hari, jangan pernah dekati itu. Karena mohon maaf, banyak kasus-kasus yang pada hakikatnya itu adalah dijebak. Jebakan teman, ya kan? Bukan cuma di satu sisi, bukan karena adanya ancaman hukuman, tapi sekalipun misalnya adik-adik di sini tidak tertangkap, yang pastinya akan merugikan diri sendiri. Jadi, tapi apa yang saya kasih tadi walaupun tidak bernilai, jangan kalian menjadikan apa ya? Jadi menjadi amal jariah sama saya. Tahu amal jariah kan? Saya kasih pun tak seberapa. Tapi karena kalian berikan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kalian, menjadi apa dia? Dosa jariah sama saya. Tahu dosa jariah? Dosa yang terus menerus. Janji ya bintang. Mengkonsumsi narkotika. Dikarenakan dari dorongan keluarga sendiri akibat ada keluarga broken home, jadi dirinya kayak tarik karena dia suntuk di rumah, stres, depresi, dan juga bisa dari lingkungan yang ada teman memaksa dirinya sendiri. Oke. Yang lain nih calon pengacara ini, Pak Ustaz ya, nanti akan jadi untuk di universitas ya. Ya. Mungkin rasa ingin tahu dari pengguna itu sendiri bagaimana tentang narkoba itu, sehingga dari ingin rasa tahunya dia menjadi terjerumus menjadi pengguna narkoba yang kecanduan. Yang lain di luar dari mereka tadi ada nggak? Abang mungkin banyak ini kira-kira apa ya alasan mereka? Atau gini kayak kalian merokok, kira-kira apa kalian merokok? Kalau dia seperti itu, mulai rasa penasaran apakah ada rasa yang lainnya? Ayo. Ketenangan. Jadi kalau kamu merokok, bahasanya ketenangan. Kamu misalnya kalau mau mencari ketenangan biasanya terbangun Tidur sih. Tidur. Dengan itu kamu bisa tenang. Yang lain?
Yang lain? Boleh, siapa nama? Nah, Intan, silakan Intan. Menurut pendapat kamu, kenapa sih orang-orang itu mengkonsumsi narkotika? Awalnya sih, menurut saya awalnya itu hanya ingin coba-coba karena kan beberapa teman mengatakan narkotika itu narkoba itu enak, mari kita coba. Jadi mereka hanya sekedar membuat prinsip mencoba sekali mungkin tak apa. Jadi dari mulai mereka mencoba sekali, mereka jadi tercandu, pecandu dan akhirnya menjadi pengguna kita. Sebelumnya Intan pernah coba? Belum? Belum ya? Atau pengen? Belum? Nggak juga? Nggak pengen ya? Ada lagi? Ini boleh yang belakang. Siapa nama? Hah? Muhammad Ananda. Muhammad Nanda. Nah, Muhammad Nanda lah. Kenapa orang-orang itu mengkonsumsi narkotika? Awalnya mereka itu coba-coba karena di usia remaja rasa ingin tahu itu lebih tinggi dan untuk mencari ketenangan. Oke, satu lagi saya minta yang terakhir. Boleh yang ujung siapa nama? Ya, Rasa ingin tahu. Kenapa orang-orang mengkonsumsi narkotika? Ketenangan, rasa ingin tahu. Yang lain yaitu Dorongan dari ilmuwan. lingkungan. Siapa nama tadi? Bintang Riz. Bintang Riz. Oh, yang depan bintang juga tadi ya? Bintang Satria. Bintang Satria. Oke. Hari ini sesinya cukup sekian dulu. Besok kita sambung lagi. Tapi saya minta besok sensazu atau sensasi sih lupa. Sensazu sama bintang ya. Bintang besok hari lagi. Jadi kita dari pengalaman mereka kita bisa share di sini tentang narkotika. Mereka sudah pernah mencoba, kan mereka rasanya biasa aja. Nanti besok kita gali lebih dalam lagi tentang narkotika. Oke? Jadi saya harap besok mudah-mudahan semuanya ada lagi kembali di sini. Kita jumpa lagi di sini. Sesi hari ini kita akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begini, gitu ya biasa ya. Kalau yang selalu ya, tergantung ya. Coba kalau bintang pengalamannya, maksudnya kita dampak, kamu kan sudah pernah ke sana, kita sudah mencoba. Pernah kebayang nggak sih dampak itu sama kamu? Yang mencari kawan-kawan yang dibeda-bedakan hanya teman yang tergolong sesama pengguna narkoba. Bukan itu saja, bagi yang remaja, pergaulan melalui pendidikan akan mulai rusak pikiran dan penampilan yang tidak lagi seperti anak pada umumnya, mulai brutal seperti anak-anak jalanan. Kalau yang merasakan selama bersama itu walaupun sekali kan, maksudnya apa reaksi kamu yang merasakan? Karena mencoba baru sekali, belum ketergantungan, belum merasakan apa-apa. Ada efek ya? Kan coba kau belajar dari kenal merasa lain juga pada yang pertama kali dulu. Satu, tindakan untuk mengurangi peredaran narkotika. Sebenarnya ada 3 jenis, cuman kita pakai di sini sengaja reduction karena kita hanya mampu untuk mengatasi atau mengurangi saja. Kalau buat program lain itu dia sudah memberantas sampai ke akar-akarnya. Karena kayak kata tentang kawin, rata-rata sekarang narkoba polisi juga ikut berperan di sana kan penegak hukum. Jadi kita akan susah untuk masuk ke sana kan gitu. Jadi melalui kalian lah generasi bangsa, saya berharap nanti dengan ada selesai dari PKM kami ini, kalian bisa tahu ternyata bahaya narkoba itu ternyata berbahaya sekali gitu ya. Apalagi nanti setelah penyuluhan, saya akan tunjukkan bagaimana sih syarat itu bisa terganggu ataupun secara gambar ini ya, gambaran syarat dari kedokteran nanti saya tunjukkan pas penyuluhan itu bagaimana di bagian otak mata nanti biasanya itu narkoba itu rusak bagian tubuh aja. Itu kan saya buat di situ. Cuma biasa kalau untuk harm reduction itu biasanya dikaitkan dengan selain narkotika juga dengan AIDS karena narkotika dengan AIDS itu adalah satu paket. Biasanya kalau orang sudah narkotika pasti di seks, kan seperti itu kan, pasti juga adalah AIDS. Kita jangan sampai seperti itu. Di sini kemudian moral itu adalah salah satu dari aspek pendidikan action. Nah, action itu sudah pada ke behavior ataupun sudah ke tingkah laku ataupun kebiasaan sehari-hari. Nah, moral itu sebenarnya dalam aspek ada moral awareness, ada moral values, ada decision making, ada self-knowledge, kemudian bukan di sana ya. Kemudian ada beberapa lagi. Jadi yang sekarang
permainan job itu adalah mencakup banyak aspek yang akan kami nilai. Itu untuk penelitian kami tidak berpengaruh ke nilai kalian. Oke, untuk sesi hari ini kayaknya Pak Indra bakal mulai duluan sesi counselingnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua dari tim penelitian, saya dari bidang hukum, dan kebetulan saya dulu alumni dari sini. Saya masuk dari sini dulu S1. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa ini juga menjadi pelajaran bagi adik-adik. Kalau disuruh orang mengantarkan sesuatu juga, tanya dulu apa yang diantar. Bila perlu periksa. Dan bila perlu kalau tak kenal yang menyuruhnya, tak usah mau. Karena akibat dari perbuatan itu efeknya sangat besar dan berakibat kepada masa depan adik-adik. Oke, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sementara. Kalau ada mau ditanya, mungkin sesinya atau sesi nanti. Oh, ya, lakukan saja eksekusi, laksanakan saja pidana mati itu. Nah, disinilah sebenarnya memang peran serta power presiden itu. Jadi kalau ditanya apakah melanggar HAM, betul. Di undang-undang HAM itu memang disebutkan menghilangkan nyawa orang itu melanggar HAM. Tetapi ada juga di undang-undang disebutkan bahwa apabila melakukan pembunuhan seseorang itu atas perintah jabatan, itu tidak ada hukumnya. Melaksanakan eksekusi mati itu adalah merupakan perintah putusan pengadilan, artinya merupakan perintah dari jabatan. Makanya brimob yang melakukan eksekusi mati itu kan menghilangkan nyawa orang ya. Tapi apakah dia bisa dihukum? Tidak. Kenapa? Di dalam pasal 54 KUHP disebutkan melaksanakan perintah jabatan tidak dipidana. Nah, kira-kira itulah dia. Yang ada masyarakat yang ini yang harusnya sejalan, yang satu alur. Nah, faktanya di Indonesia itu tidak sejalan. Nah, kita pidana mati tadi, kita sudah proteksi tadi. Tujuan utamanya itu apa? Efek jerah, mengurangi. Makanya kita lihat kan persentase bagi apa ini terpidana narkotika ini tadi kan terus meningkat. Jadi sampai sekarang itu kemanfaatan hukum terhadap undang-undang narkotika itu belum tercapai. Karena tidak ada penurunan, malah ada peningkatan. Kan sudah ada solusi diberikan pidana mati bagi si terpidana. Supaya mengedar itu terpidana mati. Jadi dia nggak punya alasan untuk tidak percaya diri dan juga nggak punya alasan untuk ketika ada masalah untuk lari dari masalah. We are the winner gitu. Kita pemenang dari semua sperma yang sudah tidak bisa menembus dinding rahim ibu. So we are the winner, so don't be a loser. Jadi ketika ada masalah jangan jadi loser. Tahu artinya loser? Pecundang, pengecut. Ketika ada masalah mencoba untuk lari. Dan jadi saya harap ketika kalian punya masalah apapun itu yang kalian rasa berat, jangan pernah untuk mendekati hal-hal yang namanya narkotika. Karena ujung-ujungnya nanti justru kalian tambah masalah, gitu ya, masalah di tubuh dan juga masalah secara sosial. Oke anak, kita putus mata rantai di sini. Saya harap kalian bisa menyampaikan ke orang-orang bahwa narkotika itu benar-benar tidak bagus untuk kesehatan dan kalian benar-benar harus bilang say no to drugs. Oke? Bisa ya sekarang? Memberikan penyuluhan hukum ke SMA Negeri 1 2020. Kami apresiasi ini bahwa anak-anak kami yang hadir ini adalah orang yang paling beruntung di sekolah ini karena telah mendapatkan
narkoba karena ada saya obat dulu. Iya. Jadi saya tambahin narkoba. Kalau tadi dari UI penegakan narkotika, saya tambahin narkoba. Narkotika dan obat itu pun biarpun obat pening, obat sakit kepala, kalau banyak-banyak dimakan tanpa mengikuti dosisnya itu lebih parah dari narkotika. Nah itu itu farmasi simbolnya lidah ular. Jadi yang kita makan itu kalau pas ukurannya dari obat racun itu pun kalau pas ukurannya dari obat itu bisa bercacing baik obat. Tapi kalau lebih ukurannya kalau yang dimatikan, cuma kita tidak tahu berapa ukuran baygon itu kita makan supaya jadi obat cacing. Makanya jangan coba-coba karena kamu bukan pembuat aturan pakai. Atau itu anak-anakku kalau tadi mengenai narkoba jangan dikonsumsi, narkotika jangan dikonsumsi, obat juga yang dijual di apotek yang resmi bisa katanya obat menyembuhkan penyakit itu pun jangan dikonsumsi secara berlebihan. Ya terima kasih kepada pihak WIB yang telah memberikan pencerahan kepada SMA Negeri 1 Kuala Lumpur tentang bahaya narkoba dan termasuk pelanggaran hukumnya. Mudah-mudahan apa yang diperoleh anak-anak kita ini bisa ditularkan kepada orang lain sehingga anak-anak yang telah mendengarkan ini yang telah diceramahi dididik mereka tidak mengkonsumsi narkoba dan dapat ditularkan kepada orang lain bahwa bulan 3 kemarin kami dimulai lulus dan dipercayakan untuk mengerjakan amanah penelitian ini. Jadi untuk SMA Negeri 1 Kuala Selatan nanti saya akan pakai namanya pendidik sebaya karena kan SPK ya jadi saya pakai pendidik sebaya dengan metode namanya brainstorming. Jadi brainstorming ini hampir sama seperti diskusi. Nanti saya akan tampilkan masalah tentang narkotika, kemudian nanti kita diskusikan. Nanti saya akan tanya, nanti saya akan bagi per kelompok. Saya akan tanya masing-masing per kelompok jawabannya seperti apa. Kemudian nanti kita tarik kesimpulan. Nanti tarik kesimpulannya, saya akan tambahin dari yang ilmu yang sebenarnya juga. Nah, jadi seperti kategori tadi ada 4 kali pertemuan. Yang pertama kali ini pertemuan perdana, yang kedua besok jam 9 pagi, kemudian tanggal 29 Juli karena memang kami hari Kamis Bapak ini berangkat pelatihan ke Medan dan saya sudah ada sidang untuk mahasiswa saya. Jadi dilanjuti hari Senin tanggal 29 Juli di jam yang sama pukul 9 pagi. Kemudian tanggal 1 Agustus itu yang paling spesial itu adalah penyuluhan. Jadi nanti di tanggal 1 Agustus kita akan adakan penyuluhan tentang narkotika. Jadi saya dari sisi bagaimana sih how drugs can improve your health gitu ya. Gimana sih narkoba itu bisa merusak kesehatan kalian. Dan I will show to you video about new kind of drugs gitu ya. Saya akan tunjukkan ke kalian video narkoba jenis terbaru yang dia ternyata sudah ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan rekan saya juga seperti dosen S3 di bidang biologi. Jadi sudah disampaikan tahapan pertemuan kita pertemuan 1, 2, 3 dan 4. Di pertemuan pertama itu dari sudah juga kita akan diskusi ya akhirnya sampai pertemuan kedua dan di pertemuan ketiga itu nanti ada sosialisasi nanti di bidang kesehatannya. Ya, yang sebagai teknik penutup dari kita di bidang hukum kita menjelaskan tindak pidana dalam pengguna. Sambil
Saya perwakilan dari kelompok Sambar Gede. Karena remaja adalah usia yang mudah dipengaruhi atau masih rentan, terutama pada gaya hidup yang semakin dipengaruhi oleh era globalisasi yang menjadikan narkoba sebagai pilihan terbaik bagi mereka untuk menyelesaikan masalah. Oke, itu pendapat mereka karena lebih dipengaruhi oleh era globalisasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Oke, kelompok selanjutnya siapa yang mau? Oh, Bawan satu. Enak Bawan. Baik, kelompok Bawan. Siapa yang suka Bawan? Saya Kelompok Bawan. karena pelajar itu belum mempunyai pemikiran yang matang panjang ke depannya dan mudah dipengaruhi. Karena pelajar masih dalam tahap dewasa dan belum memikirkan dampak bahaya ke depannya yang bahaya untuk diri sendiri, dampak bahaya ke depannya dan sifat rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Dia ingin mencoba sesuatu hal baru. Keturunan bule ya? Bilang nggak bisa. Oke, siapa lagi yang mau? Lomba lintar. Rahasia gitu ya. Hasilnya seperti kami karena pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pergaulan juga merupakan faktor penyebab remaja terjerumus untuk menggunakan narkotika. Kurang dalam hal pengetahuan juga dan bahaya penggunaan narkotika serta sanksi-sanksi jika menggunakan narkotika. Oke, terima kasih Halinta. Kelompok terakhir, teh manis. Teh manisnya 2 ya, Bang? Oke. Saya perwakilan dari kelompok teh manis. Mana tempat teh manis so ya? Mengapa pelajar menjadi sasaran pengedar narkoba? Karena pelajar mudah terpengaruh oleh ajaran di sekitar mereka. Awal mulanya mereka diiming-imingi oleh barang gratis agar tertarik dan mencobanya. Setelah mencoba, akhirnya kecanduan dan tidak terlepas oleh barang tersebut. Oke. Jawabannya, kalau menurut saya, semua sudah benar. Yang mendekati benar itu kelompok Halinta. Aware sama kalian, coba lihat kalian yang ngomong seperti itu kepada orang tua. Coba, saya selalu bilang sih, coba pancing supaya orang tua kalian itu, orang tua sih saya gini ya. Orang tua itu terkadang kalau Menurut kami, hukum adalah tindakan balasan atas segala sesuatu yang melanggar setiap peraturan yang berlaku dan tercantum di dalam undang-undang baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang nomor 2, setuju agar menimbulkan efek jerah itu untuk pengedar dan untuk pemakai tidak setuju karena merupakan korban dan ada baiknya tindakan yang dilakukan adalah rehabilitasi sampai tuntas. Nomor 3, menurut kami keadilan itu keputusan sama rata dalam suatu akibat atau tindakan yang telah dimusyawarahkan. Oke. Di Mbak Wan. Hukum itu adalah sanksi buat orang yang melakukan pelanggaran. Soal nomor 2, jawabannya sangat pantas. Karena apa? Karena si pengedar dan si pemakai tidak memiliki pemikiran yang sangat luas, sehingga mereka berani mengajak generasi muda untuk mencoba narkotika. Mereka hanya memikirkan diri mereka. 3, tidak ada keadilan bagi pengedar narkotika. Kalau untuk pemakai diberikan keadilan yang sedikit saja untuk membuat pemakai jerah. Oke, bisa bergeledek. Bisa ya? Lanjut. Apa itu hukum? Hukum adalah tentang sanksi dan aturan keadilan. Kelompok kami ini bertanya, tapi kenapa hukum di Indonesia itu tumpul di atas, tapi runcing ke bawah? Pertanyaan seperti itu. Kedua, apakah pemakai dan pengedar pantas dihukum mati? Sangat setuju, karena pemakai juga bisa menjadi pengedar. Apa keadilan itu? Keadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk
menghakimi suatu pidana sesuai dengan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh si pelanggar. Sekian dan terima kasih. Oke. Terakhir, si manis mana lagi yang mau ke depan? Buka mas dokumennya. Ayo yang manis mana? Bentar Bu, tanya dulu Bu. Tinggal kalah sama adik-adik ya. Adik mana? Ada saya minta Bu. Yang paling kalian gak cinta manis itu ya? Ayo, sampai manis. Iya. Ayo, pandai ya, juniornya ya. Saya mewakili dari kelompok Teh Manis. Menurut kami, hukum adalah tindakan ketegasan yang memberikan efek jerah yang berdasarkan pada undang-undang. Yang kedua, pantaskah atau layakkah pengedar dan pemakai mendapat hukuman mati? Nih, kemarin jadinya kita tepat waktu ya. Tapi mungkin ada nggak dikasih gini akan mau saya. Jadi Senin tidak ada lagi. Nah kemarin kita sudah bahas nih tentang narkotika. Kita masih bahas lagi tentang narkotikanya. Nanti kali ini lebih mengarah ke tetap ada di hukumnya. Terus nanti ada ini saya akan kasih tentang biologinya juga sedikit saya tanya di sini ya. Nanti yang saya kasih kertas itu kalian juga di situ buat aja nanti nama kelompoknya, nama orangnya, kemudian videonya itu aja. Habis itu nanti saya kumpul ya. Oke, saya pertanyaan yang pertama, sebelumnya masih semangat kan? Semangat Bu. Atau ada yang kelaparan? Oke, saya mau nanya gini nih, narkotika kan itu dia adiktif ya? Apa arti adiktif? Menyebabkan candu. Nah, jadi setiap pengguna narkotika itu kan biasanya pasti biasanya ya mereka kan tidak lagi terus kan. Nah, jadi menurut kalian, pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa sih kandungan zat adiktif pada narkotika? Apa sih kandungan zat adiktif pada narkotika? Kemudian yang kedua, sebenarnya apa sih? Ada nggak sih penggunaan narkotika? Tidak dijawab. Silakan dijawab. Jadi pertanyaan ada dua ya. Pertama pertanyaannya apa sih zat adiktif yang terkandung pada narkotika? Kemudian yang kedua, apa sih kegunaan narkotika itu sebenarnya? Oke, silakan dijawab dulu. Seperti biasa, waktunya hanya 5 menit. Sesi ini yang berdiaktif itu nanti dari segi pendidikannya, yang misalnya tentang bahaya narkotika, dia akan dijelaskan dari ibu kita yang cantik ini, kita nanti ya. Nanti di tanggal 1 kita terakhir nanti penutupan itu akan ada sosialisasi tentang bidang hukum. Kita akan bicara nanti sana tentang jenis-jenis narkotika dan sanksi pidananya bagi pengguna dan pengedar. Ya, oke. Karena waktu sudah 9:30, langsung saja kepada kita untuk mempresentasikan dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat kan? Semangat ya. Kali ini saya akan presentasi kayak saya bilang kemarin, how drugs impact your health. Katanya bagaimana sih narkoba itu mempengaruhi kesehatan kalian. Nah, di sini nanti slide-nya semua slide dalam bahasa Inggris.
nanti akan saya jelaskan sambil di sini kita sambil belajar juga. Jadi saya selalu ingatkan jangan sampai kita generasi mudanya, kalian yang sudah tua, kalau generasi mudanya itu jangan sampai tergerus oleh zaman, jangan sampai kita kalah sama bule-bule impor gitu ya kan. Kalau masih ada yang original, kenapa kita pakai yang KW kan kayak gitu ya. Nah jadi kalian untuk masih muda sekarang ini belajarlah bahasa Inggris. Nah di YouTube banyak sekali, coba kalian pelajari terlebih dahulu itu adalah pronounce-nya, bagaimana cara ngomongnya. Karena itu paling susah. Kalian salah ngomong salah arti. Kalau bilang thank you salah. Boleh bilangnya thank you. Di sini T-nya, thank you, bukan thank you. Ya. Nah makanya saya bilang coba di YouTube cari pronounce, itu banyak sekali pronounce dan juga tongue twister. Itu tongue twister bisa membantu kalian untuk belajar pronounce. Oke, itu pengantar belajar bahasa Inggris. Oke, hari ini saya menjelaskan dulu sih Indonesia logonya katanya Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Sekarang tahun 2019. Terbebaskan kita? Belum. Ya, malah semakin parah. Karena pertambahannya itu kalau nggak salah saya pernah baca dari BNN 2,7% setiap tahunnya menambah penyalahguna narkotika untuk pelajar, khususnya untuk kalian. Oke, ini dia permasalahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama katanya Indonesia adalah pasar potensial untuk peredaran gelap narkoba. Ada yang tahu alasannya apa? Kenapa BNN merilis data seperti ini? Katanya negara kita itu potensial banget untuk peredaran gelap narkotika. Ada yang tahu? Ayo general? Nggak tahu? Karena negara kita itu sebagai kita itu kepulauan dan banyak pulau-pulau kecil, jadi mudah sekali untuk memasok narkotika. Jangankan kepulauan, di perkotaan saja karena dari pergaulan itu pemasukan narkoba bisa gampang sekali dimasukkan. Apalagi kita yang memang daerahnya banyak wilayah-wilayah kayak laut, apa semua situ banyak, jadi lebih gampang. Kayak pelabuhan-pelabuhan itu paling gampang untuk dia masuk peredaran gelap narkoba. Kemudian jumlah penyalahgunanya itu semakin meningkat. Saya bilang tadi 2,7% per tahunnya. Kemudian gara-gara narkoba ini menyebabkan adanya adiksi. Dan adiksi ini adalah merupakan masalah kesehatan umum. Tahu arti adiksi? Tahu. Apa? Tahu. Adiksi itu artinya adalah kecanduan. Ya, jadi kecanduan narkotika itu semakin meningkat dan ini menyebabkan masalah kesehatan secara umum. Ya, sama kayak kalian, sehat ini yang sedikitnya, ini yang kecanduan. Ini kalau dia mengkonsumsi kokain, kita lihat warna merahnya udah nggak ada lagi. Ya, kalau dia mengkonsumsi meth, itu dia sama yang merahnya udah ada lagi, tapi yang kuningnya semakin menciut, bentuknya semakin memburuk ya. Kemudian kalau dia alkoholik, yang mengkonsumsi minum alkohol, ini dia sama juga dia semakin menciut, dan juga ini yang heroin. Ini dia otak yang normal. Tentang istilah hukum tindak pidananya bagi pengguna atau pengedar bisnis narkotika yang diatur dalam undang-undang tindak pidana nanti akan saya jelaskan secara rinci. Untuk sisi ini jadi kepada ilmu kesehatan dan bahaya narkotikanya, dan kesehatannya itu apa, berusaha syarat juga dari sertifikat. Jangan lalu bertanya, rugi nanti kalian. Kalau bertanya, sudah kita bahas ya mengenai tentang narkotika. Nah, jadi pada sesi kedua ini ada 2 termin. Termin pertama itu 3 orang penanya, termin kedua 2 orang penanya. Jadi nanti siapa yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama, kelas berapa, kemudian pertanyaannya. Oke? Yang ingin bertanya silahkan diangkat tangannya. Nana Baban, saya dari kelas 12 IPA 1. Saya ingin bertanya, di negara kita ini banyak artis, bahkan bukan juga artis saja, banyak yang menggunakan narkoba, tapi mereka bisa bebas dari penjara dalam waktu yang belum ditentukan. Contohnya mereka seperti yang tadi Bapak bilang ada yang 5 tahun, dan mereka bisa bebas dalam jangka 1 tahun. Kira-kira bagaimana menanggapinya? Begitu. Nah sebenarnya kan kita memang mengkonsumsi itu dari media televisi, tapi duduk perkaranya kita tidak mengetahui. Nah, apalagi kalau artis, mayoritas artis itu kan sebagai pengguna. Nah, mayoritas artis sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar. Jadi kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau pengguna ini bisa jadi 1 tahun, karena maksimal yang 4 tahun kan gitu. Bisa jadi 1 tahun, bahkan bisa direhabilitasi.
Nah, di rehabilitasi itu diasingkan dia. Kalau di Sumatera Utara ini, di Medan sudah ada, di arah Prestagi, arah Prestagi sana ada juga sudah ada rehabilitasi panti narkoba. Bahkan di Labuhan Batu baru sekitar 1 bulan yang lalu launching rehabilitasi narkoba. Nah, jadi itu deh ya, Nawaban. Artinya karena ketidakjelasan siapa yang adik sebutkan tadi, tapi kalau artis dia mayoritas itu pengguna. Ya kalau pengguna ya bisa jadi 1 tahun kan gitu kan. Tapi rata-rata semua dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada pertanyaan lain?